Nibak malamnya judul ataupun tema pengajian gedanya syaitan-syaitan pada bulan Ramadan. Ngeri. Nah, berarti malamnya pakat biliang tahun. Pakat biliang tahun yang haimat raja. Yang nalang bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan syaitan yang berkeliaran ataupun yang menyebabkan hancurnya ibadah kebajikan yang diuji oleh Allah Ta'ala kepada gedahnya pribadi, dan kita tidak termasuk syaitan yang akan menghancurkan ibadah orang lain. Ahwate takalan judul agak susah becut. Kiban cara tak pegah, kiban cara tak turi. Syaitan-syaitan di bulan Ramadan. Sedangkan yang namanya syaitan sudah ada pemahaman tersendiri mana yang Allah Ta'ala istilahkan ataupun untuk makhluk mana yang Allah Ta'ala tujukan, dan makhluk itu sudah dianggap menjadi syaitan. Menyetekedi tanah pegah masalahnya mungkin tema terbatas, tetapi dalam beberapa menit ke depan sambil gedanya menunggu pertanyaan daripada rekan dan sahabat yang ingin bertanya untuk malamnya tak perlu wate ke tanya jawab fiqh Ramadan insyaallah. Jadi daci coba malamnya ubi na kemampuan kemudahan yang diberi oleh Allah. Daci jawab pertanyaan ataupun persoalan hari-hari gedanya, khusus yang berkaitan dengan persiapan gedanya menyambut bulan suci Ramadan. Sambil menunggu pertanyaannya, mari takalan ilai hikmah tujuan ataupun di atas dasar perintah kenapa Allah mewajibkan kepada Muhammad beserta umatnya untuk berpuasa khususnya pada bulan Ramadan. Dan apa sebenarnya yang ada dalam bulan Ramadan itu? Bahkan menandanya karena setiap daripada ciptaan Allah ataupun ketentuan Allah tentu saja syarat dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah sesuatu yang telah Allah Ta'ala jadikan, yang sudah sebahagiannya getanya rasakan, dan kadang-kadang sering terjadi dalam kehidupan getanya sadar ataupun tidak, tetapi kita tidak mendapati jawaban yang pasti dengan akal dan naluri getanya manusia. Adakah di saat tidak getanya dapati dalil? Adakah di saat getanya tidak mendapati jawaban yang konkret secara kaidah ilmu? Adakah itu bukan dari Allah? Ataupun sia-siakah Allah menentukan hal demikian ataupun bagaimana? Nyan kejadiannya ataupun persoalannya tunggu kalau tak nebahas oleh gure-gure gedanyo di dalam kitab bermacam-macam kitab supaya terjawab persoalan gedanyo umat. Karena Islam, kehadiran Islam
Dakwah baginda Nabi Muhammad yang kena bantu oleh para sahabat itu bukan untuk menyusahkan. Termasuk bulan Ramadan. Banyak orang yang manteng mesyaitan yang kagak boga. Kapaju belele dua roda kadu. Nyorok manteng halia. Tantang dekat bulan Ramadan hari bendu. Bahkan na urung pegah. Anaicah bulan Ramadan, bulan dia. Bulan teraniaya. Nyan bahasanya dungku bahasa pelecehan. Dum kejadian bak gedayo, hantruk akal itu. Artinya dengan ilmu akal, secara akal yang sesuai dengan syariat, hantruk pikiran gedayo. Adakah di sana hantruk katanya salah? Bukan. Wate akal pikiran gedanyo hantruk ba'athau Al-Quran. Bukan Al-Quran yang perlu dipertimbangkan, tapi akal gedanyo yang perlu tak edit ulang. Yang payah aku beri hakai beli. Pola pikir gedanyo yang salah. Hantruk takalan le gedanyo bak hikmah yang sebenarnya. Contoh, nyo kita ulang deu. Contoh kecil. Dalam kaedah agama tadi. Artinya tuntutan dalam gedanyo beragama, Islam bukan sekedar mengatur persoalan bangun tidur hanya untuk beribadah. Kan etnan tugas Quran, kan etnan tugas Islam. Tugas Islam kan jaga-jaga orang untuk ibadat. Tetapi lebih besar daripada itu. Islam adalah agama yang dengan itu agama akan mengatur satu negara. Hilangnya agama dalam negara, maka hilanglah marwah negara. Jadi beta pikir legetanya persoalan Islam persoalan individu. Hanya bainahu wa bainallah tu. Antara gedanyo dengan Allah, tetapi antara gedanyo dengan maslahat yang kalian ditentukan di Allah. Hidro udeng ina yang berpisah dengan suami, artinya berpisah. Yang nakui perpisahan dalam syariat artinya putusnya hubungan nikah. Baik dengan kematian ataupun dipisahkan dengan batalnya nikah disebabkan cerai. Aturan Allah, aturan agama adanya. Udeng inang yang tertala maka agaknya mesti melewati iddah. Apa itu iddah? Punya bahasa yang lebih mudah, jeda sedikit, jeda sesaat untuk tidak berurusan dengan urusan nikah. Baik dengan lakodro ataupun dengan calon lako yang baru ataupun dengan lako. Update. Update lindu. Menyangan lakodro mungkin jid dengan rujung, berarti menyangan lakodro dengan tali rajinya jid dengan rujung, menyatakan gedi talinya batin, maka mesti dengan muhallil. Ataupun bahasa gedanya orang Aceh, muhallilnya Cina Uda. Ataupun Jepang cepi, yang Cina budaya, sebab buatnya berat, yang itu oleh orang, mengajamun sesuatu hal yang memang berat, yang je ke Cina budanya berat, dan kelompok Cina budanya muatal. Artinya rumah Cina Buddha, Cina yang berdiri olehnya ibarat kilat kawai di pihak Buddha
dan keluarganya dia ke keluarga Cina Buddha. Awai, lebihnya hana gurali Cina Buddhanya. Pakai teka Buddha bandu. Tapi Buddha tu. Teka hana lakawai rumah, kaundang lakawago. Makan lebih Buddha bak Cina ya. Orang yang kata terlalu, ganyan iddah. Apa itu iddah? Jeda sesaat, jangan ada hubungan nikah. Ketujuan untuk memastikan kepastian dalam nasab. Dalam agama katanya keturunan, dalam Islam keturunan yang diprioritaskan. Karena berjalannya hukum Allah di atas kepastian nasab. Raya persoalan nasab. Mahram, etna ukuran mahram truk bak tingkat berhubungan dengan bah ibadah raya. Hai truk bak jak wajib, truk bak jak umrah, mesti menyauri nang yang jak gatnya genek jak umrah ataupun gejak wajib, gatnya benar mahram. Yang mahramnya hanjit berangkat hau, hanjit mahramnya cangkok. Hanjit mahram gantung. Hanjir lahat drobak gop. Berarti mahramnya mesti orang yang sudah dipastikan oleh agama. Kepe untuk keselamatan. Gepegah tele urang-urangnya. Hana perle gedanya urangnya mahramnya. Nadai kata hana. Menyaboroji hana mahramnya. Bahaya le pancuri ulai. Lebihnya panina pancuri ulai adu. Panina pancuri ulai lo. Karena peliti rata hagau. Orang untuk berbuat kejahatan agak susah karena banyak pihak keamanan yang habanya nunggu hangge pebutu ile agama. Kenapa? Urinang labinyo gadah bak jarau lekau. Karena orang gadah irmoh labinyo kan. Hayang bak koran itamang berita bak tarambi, itamang berita bak api. Nak mian iwoi kula gadoi kan anak bayi karayu dan berothana kejadian hai berothana noi Banda Aceh di wabah nak mian kaju poyan gadah gemalam jelelam mentang tutup ate keperik tahu bom hana telho entak nyoleh kamu persoalan ji wate hana mahram wate gatnyan hana getim perhatikan han getim jalani ketentuan dalam perjalanan hukum musafir maifhe hanjit jamak kathar semayang hanjit buka puasa dalam bulan Ramadan walaupun gatnyan berjalan jauh perjalanan gatnyan jauh dikarenakan safir gatnyan hana cukup syarat nekira safir bermaksiat idahnya kan handeh putra alasan agama melarang tidak boleh musafir kaum perempuan tanpa didampingi oleh mahram. Wate baca dengan nalar gedayo tak tentukan dengan keadaan yang ada han itu maya akal pikiran menye awak liberal orang yang rencana releh Islam dari dalam dia menganggap ini hukum hanya untuk asal-asalan. Nih ya benar. Jika hana katumnya gedanya kapungo gedanya menteri releh Quran. Releh hukum Allah. Putra makna pungo salah pola pikir. Yang geken urang pungo, urang gadak akal sehat. Akal gadnyan hanle membenarkan aturan agama. Nyu pungo. Yang contoh ubi. Contoh ba urang terkali bunuh ganyan payah iddah. Tujuan iddah untuk kosong rahim. Pakan gepu kosong rahim menyabata urun jamun bek menjampu bije. Payah preh letiat. Etna ukuran payah preh 2 ge suci. Arti 2 ge suci, lih gemahir suci, lih sucinya hir kembali. Setelah hir kembali suci lagi, maka baru boleh.
Dua boh kuruk beken. Dua kali suci. Dua kali hid. Dua kali suci. Nyen batasan. Kepa alasan kosong rahim. Tetapi alasan kosong rahimnya uronyo terjawab dengan kemajuan zaman, dengan ilmu teknologi, dengan gara-gara na komputer. Benda urina ngan kajian ya lu. Puana janin dalam kandungan ataupun hana. Berat, beroji pegak 2 dimensi, nyuronyo le dimensi. Bahkan na megah-megah di atas dimensi biasa. Kon mana miat de. Yah. Yah baru de sampai ni. Nyan banjanggi. Bedah urina gejak rebak ahli kandungan dia lo kosong rahim. Berarti alasan pertama untuk memastikan kosong rahim, ya kosong. Hana tepena. Tujuan han gebi menikah, baik menjampu bijeh. Memang hana bijeh. Bijeh yang kena hana jadeh mentabu. Mengkarah orang yang karung kublo pada bijeh. Kakak hana jadeh, jeh bijeh. Man ejit matambong dia menikah haji. Ai kadai ganyan putrana ni. Urang hayu. Calon lako baru country. Dari pintu road katru uli ke mo. Tinggal icok barangkali sabok. Tetap hanjir. Pakan hanjir. Di saat rahim getanyo kosong. Alasan kosong, ngajit gepuyu kosong, ngajit pegat nikah baru. Rahim kosong, iddah belum lewat. Adakah boleh nikah? Tidak. Pakan karena alasan selanjutnya. Alasan selanjutnya tetap payah dahulukan keputusan Allah. Allah niyu mengindah. Man kosong rahim tak kosong, putra alasan lo ta'abbud. Putra makna ta'abbud ibadah. Nah, gitu. Orang yang terpisah dengan suami gatnya geikuti aturan yang dalam agama tidak boleh melanjutkan dengan nikah yang baru. Alasan pertama kosong rahim memang sudah dipastikan karena medis ataupun menyuruh jamun gejak bak mablian. Imabliannya hana komputer tapi gitu yang kedrog gemak bak jaro gecupit-cupit lalu ki olehnya gemat bak aki kember. Baik ke depu, nyan komputer jemun, komputer klek-klek, nah ngan gepet-pet blut yang gedong, nyan kehebatan urang awai, dan han mubalik lagi kat nyan pegak, komputer hana sapu hana, tapi gekalan bak gaya urang mume, ada pungi yang mume kak, nyan thang ane kah ya, agam. Baik ke depu ganya nak dalam perut di pamdan. Tapi hotel lahir menyakabrat ragu gejak mablian. Geparik tha 5 bian gege beok tepat agam. Hotel lahir kan bencau. Ada yang lebah nak bencau. Agam memang. Pakai ke depu itu ilmu yang diberi oleh Allah Taala kepada hamba-hamba yang najuk oleh Allah. Nah, daya. Menyatakan di rahim kakosong tetap payah iddah. Alasan gayung iddah ada kosong tapi ta'abbud. Apa itu ta'abbud? Ibadah. Orang menjalani iddah diberi pahala oleh Allah karena ada hikmah. Dibalik daripada cerai, dibalik daripada terjadi perceraian, Allah Taala getentukan iddahnya yang gebuhnan dengan hikmah. Ataupun yang gebuhnan dengan ta'abbud. Ta'abbud. Tanya hana tarempak dalil yang pasti secara tertulis. Tetapi
ta'abbudnya ke kategori hikmah hanya Allah yang lebih tahu dengan kemaslahatan yang nabah hamba. Menansid getanyo bakta puasa Ramadan. Allah nepegah dalam Al-Quran fungsi hikmah berpuasa. Untuk apa Allah memerintahkan berpuasa? Menyebut tanyo ide dikut, tanyo gepegat judul, ada apa dengan Sya'ban? Sya'ban itu adalah bulan penentuan sikap. Karena perintah dari Allah yang iklab oleh Allah, balik, balik kiblat dari Masjidil Haram menuju kepada dari punan Baitul Maqdis menuju kepada Masjidil Haram dalam bulan Sya'ban. Dika getanyo Ramadan. Putra dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan membenarkan sikap. Jadi hanjir dalam Islamnya orang arogan. Sok tahu tiada yang lebih daripada dia. Tak mau mengakui kepunani kelebihan yang naba orang lain dan lain sebagainya. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mendidik jiwa. Karena segalanya orang kai pegah apa macam-macam. Kapulan, kapulin, hayangan manusia, sifat yang tersembunyi itu selalu ada. Tetapi apapun yang dalam hati kita, baik kesombongan, kedengkian dan lain sebagainya, dia itu insya Allah akan menghilang dengan hikmah Allah memberikan Ramadan sebulan penuh. La'allakum tattaqun. Kepua gaya puasa. Hai nai gop-gop. Uma-uma awai na te gaya puasa. Man tujuan puasanya la'allakum. Allah memastikan dengan engkau benar menjalani Ramadan, apapun yang ada dalam bulan Ramadan tidak engkau lewatkan begitu saja, tetapi kelakuanmu itu hanya karena perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah dan mengamalkan yang telah diwasiat oleh baginda Rasulullah, kamu akan menjadi manusia yang berbudi luhur setelah selesainya Ramadan. Tapi tatakunnya tempuhan jadek datumanya. Bahkan menyemantang berurusan dengan syaitan-syaitan Ramadan. Ke syaitan yang syaitan go ataupun syaitan yang syaitan roh. Dalam hadis Rasulullah, Nabi kalian nepegah bagetanyo dan terang bacaan yang nepegah oleh Rasulullah, sesungguhnya yang namanya punani iblis ataupun syaitan, dia itu akan selalu mempengaruhi cucu Adam, umat manusia itu dengan bermacam cara yang ada padanya. Tapi ingat, musuh tanya bukan syaitan tau. Gepegah lang bulan Ramadan, ubina pintu surga gebuka, ubina pintu neraka getuk, dan syaitan dalam bulan Ramadan dibelenggu. Yang terjadi pertanyaan, bak getanya, memang iblis, syaitan, kabeh geikat, kabeh gebelenggu dalam bulan Ramadan. Yang lagi pertanyaan teratahan kau likut. Nah pertanyaan puasan kau likut, megah bulan Ramadan, iblis ngentang syaitan diikat bendu. Mangga taja ya go, awak yang minta takjil ke urau, nyen bid takjil lagi. Nyen takjil lagi. Urang korban bahai thilah ke dayo. Khun go khung dayo ta tu puat tat. Ok nan ya. Minta takjil. Nan tu puat takjil nyen puat lam kan keung-keung. Takjilnya kan bahasa Aceh, bahasa gopnya. Ate gue pakai le urang ke dayo le. Pakai anak po.
lagi orang ja orang kampung ja kota itu lih ondel-ondel Bandung. Dia pikir iganya makanan luaran gerau. Lagi orang Aceh hana ketemu bahasa daerah lain yang mengkat bakso awak Jawa itu lih bak ujung ojo lali. Enggak pikir deh orang ketanya wanyan putranan bakso jali-jali. Engkau jajak aja. Jadi awak teh mau tulis ondel-ondel ke pikir gak nyampe gak. Gepetan 50.000 ateli bongko kabororong. Malempah sakit agak tahnya. Ya liku ke pikir ondel-ondel. Putra teman panina kabororong kalau muat kawatan. Baik bangai. Jadi awak teh ngut kan. Naik pengun igok memang thik ngut draw tu. Tadi bem daleh igok ipung danyo tapi danyo thik ngut draw tu. Awai pleh li bangai. Tak temayong handete takjil tu. Takjilnya bahasa potongan bahasa hadis. Ne pegah li Nabi. Ne yo takhir sahur. Segerakan berbuka. Takhir olehmu akan makan sahur apapun yang mudah bagimu dan wa ta'jilul fitra dan segerakan akan berbuka. Takjil ikun leureum kana dia kunuk jak mita takjil. Nyan sama lagi orang tanya, kana dia kunuk jak taguan bu. Padahal yang tatiji kita nyobrol lagi hamba amanat orangnya. Manyambrol katiji. Putra ti pudiji engkong. Nyan hanap putra mendawa aku, ngan urang bangai hang gebi mendawa. Hang puto hukum ngau urang bangai. Kan kada ku begah pak drawana. Nyo Ramadan ni ke semoga ngan tak puasa cara orang tanya. Memangnya aku urang puasanya, urang jemut ke puasa cara enggaknya. Atham urang. Hana lu thatro. Tabai tanyo ati lewat tro, nyen bak tadu nyen ina naju semungu. Pakan urang leh lewat tro tengut atham ukudu ulah. Antu majule oksigen kalau baik. Nyan hang sehat tu. Mata jamun Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam perjalanan menuju kepada satu tempat bak kahek dalam perjalanan ke istirahat. Nah, kalau na tempat merului, tempat yang disediakan bagi musafir, gebiu. Gejo kuda kendaraan ganyan diikat bak kaya tempat merlu. Inan pak tempatnya biasa kesedia le urang untuk istirahat para musafir. Dan nama makanan musafir, nama makanan binatang kendaraan. Nah urang mekat na liang bahasa dayola. Gecok na liang le Ibnu Sina, gejok kepada kuda. Tira gepiu he. Istirahat ya. Hana trip ngan geduk Ibnu Sina leh diikat kuda. Truk urang lain yang hana geduri le Ibnu Sina, urangnya gejahkan ngan kuda, ngan kelide. Gebeda urangnya getre nateh kelide, gecok kelide ge ikat di samping kuda. Gekeun le Ibnu Sina karena gengiang na kelide di samping kuda, getah. Ai Veni ikan kelide samping kuda. Nyan ipek patah fan rek dong hang kebayu. Getaut leu reung kelide hai pe. Tunggu. Veni kat kelide drone samping kuda lung. Lung letak buat hang perempuan uruh buat drone. Nyan ikat kelide samping kuda itipak patah fa lung hang kebayu. Keun urangnya hai tipak
Tiga truk tunggu ku pegak. Bek nikat kelide di samping kuda. Nyan menyapatah pay ataupun cedera. Long hana ku bayu. Long jauh tat ku jak hai kuruh kelide ron. Getaot le urang bangaya. Hana pupu tunggu. Ipa ya tak uile. Boh uju. Ibu nu tina ke hai ke pegaba. Hai kan dia ke pegak dia urangnya mentang pendapat ro ke. Padahal nu tina ke perubah ruang. Hai ke terahat ke balik-balik dia. Nah tiat ka kejadian. Beraya ikli-ikli de. Tegeng yang dikata kelikut patah pa. Leh ki baca rai trom le kudanya na. Bunge ke urangnya. Kuda drone kai tram kli de lo bayi. Te ku pegah buno klon. Kan kadu ku pegah ku bikat ina. Drone lagi kli de. Yang pas bek kli de ni kainan drone. Ami yang ditanya kamanan tim kena angkum na. Dawa hana pun tuh hurnya bunge ge adukan Ibnu Sina bak mahkamah. Bedah yang minta kantu kehakiman terdekat, kantu wilayah, peik de laporan. Nasihat le peik laporan le apanya kadro. Betul gak? Idrok Ibnu Sina ini mahkamah. Drok bak mahkamah engkau tidak. Hai pun ketidang ile. Kemudian urang dawa, urang peik berita. Kadrok kena ke hakim, le hakim kagena yang putra kejadian ci pegah yang mutu. Tapi hana tak thi gudang kelide gimana tanya. Orangnya tak doang. Le bunuh sina kan nak apa? Kagak duduk. Tanya yang lagi pak urang po kelide, kiban kejadian. Kepegah terus gudang yang trom kelide lu. Tapi yang ngetem bayi, padahal waplah betapa. Namun dia kah hangga bayi menoblah, ke bayi tiblah, bergot haduk, namanan lah. Kali kita yang menol, kita yang medih, kabeh ron pegah, kah. Kena ki, buka jeduk ron. Kita yang baik bunuh sini, nyamanan nu. Lagi ke pegah le urangnya, nyamanan kejadian. Bunuh sini, anak kita duk dari nampak kerau. Kadang lah, hai dengku hanan tahu juga nyamanan lagi kejadian yang betul. Hanaga thi, hanaga nggu, hanaga tahu. Dua tahu. Dadah kadang lagi hai dengku baik nama ayang. Nyokan buat pelagut barang, nejawab nyokan tu kehakiman. Nyolong tumanya hakim kerajaan. Nyoy guda drone trom guda agaknya lagi agaknya baga. Nak tahu ke? Gagi yang nanya hakim, nak khen. Gejak kesimpulan le hakim berarti igatnya kata lah tidak. Getayang ba urang po klide. Hai. Pu ka pagoi ka. Nya habis wate adu. Kuyak hidang awak ka hana keputusan sampai ngan malam. Pakan menan hakim, pakan hana keputusan kawat lu, kawala endum ka keputusan. Kiban ku hukum urang kelo. Kiban tak pegah abang urang kelo ku pegah hakim. Nyana te kungyang yang menantah kan kelo to thang mutu tan. Urang bisu urang kelo kiban ka tidang nyo katalah pe laporan ka. Bedah urang po kelide gebedah deng ku pegah. Kan ku hakim hana kelo ge. Sao pegah anak kelo mandong temayang hana itu dekat. Drone tanyang hana itu. Bunuh ngendong na ke pegah ba. Hana bisu ke. Putra ke pegah bunuh maka ke pegah ba lu. Ke pegah ba lu. Han ke bi ikat kelide sampai kuda. Itrom patah pahan ke bayi. Jadi getayang le hakim. Ka pegah. Memang benar. Pada muka nak pegah le ke. Hang ke bi kat kelide sampai kuda itrom patah apa hang ke bayu.
Lega ke berak. Man ko puak kai kat, hai dong ko bike hai pak. Hai biasa guda kai ibu pakai ngan kelide. Hai long ko bike guda kat ngan hai pakai. Berarti na getam benar. Nah, pada enggak getam. Lega. Gecok pandai lah hakim kupeh meja. Sidang ditutup. Yang butuh Ibnu Sina. Geking Ibnu Sina, alhamdulillah. Kepada hakim getren dari meja kehakiman dari kursi yang merempak dengan Ibnu Sina yang kedua ini. Ayo kata. Kena ke. Ayo kata. Tapi Ibnu hakimnya hanya kedua yang Ibnu Sina. Hai Ibnu Sina dalam sejarah agaknya kau mencerdi. Pakar kesehatan. Orang medisnya. Orang hebat, termasuk orang yang memang punya catatan sejarah, orang yang sudah terukir namanya karena jasanya terhadap kemaslahatan umat. Ngan hakimnya orang yang berumur gedanya yang hakim dari PAN aja, dari Nandrojo, Hon aja, kerja pula. Habis-habis hidup kaki. Pakan hana tahu pula. Amat telung tanya guna pakan hana tahu. Gekhen deh guna sini. Nyoku. Kagak pernah hakimnya. Berarti hakimnya S3 gitu. Maya baruna S2-nya SD. Doktor. Nyo tunggu ku. Wate urang poi laporan naji dengar lebu. Olehnya nekalet lawan yang diajukan yang tertuduh. Cara tidak urang bangai putuh masalah ngan hana ta pegawai. Sebab menyelong soot ate drone temayang buno nyai imdawa. Gadah marwah kehakiman. Gadah marwah lembaga. Cara pegahaba ngurung bangai boleh dah iya. Sebab ahmad tekahe ipegah hana tasaud, ipegah yang kubebut putra yang berlai. Terbukti kan? Karena hana tasaud. Getuduh oleh hakim Ibnu Sina buta, bukan bisungan klo. Ahmad tega pegah bisungan klo terdesak urang bangai, urang po kelide. Nyo ka kena menang apa nyo menurutnya? Ibu dah pegah haba lo. Hanak lo kayaknya. Hana bisu ngelong kuno nak pegah haba. Iji pegah haba ngurung bangai tiga hanya pui ate hana iji po pegah, i pegah hata betul. Nyoi dah yo. Teta mudu tamu dawa ngan tangi ngan tahu dah pegah haba. Menyang ngurung bangai abis kopi kalau abis apa. Dan yang wate pan dan idanya bangai sih. Yang gekhen orang yang bid bangai adalah orang yang mengakui kebodohan. Menya orang temakui mangan tak bagah apa. Nyoba orang petimang beneng bathak. Masalah. Setan dia mempengaruhi manusia bermacam-macam cara. Dalam Al-Qur'an Allah Taala nebagah la'allakum tatakun ngan tapuatha gedanyonyo akan mendapati hikmah yang luar biasa. Akan menjadi manusia yang bertakwa. Kepulai takwa yang benar bagadayo. Hai tungku muntua, hai cara-cara Bambandung, tanpa nilai ketakwaan dalam jiwa, kita tidak akan pernah sadar dengan keputusan agama. Orang yang sudah hilang ketakwaannya, orang yang sudah memudar ketakwaan di dalam jiwa, maka apapun persoalan kebenaran yang telah tercatat di dalam Al-Quran ataupun yang telah disabdakan oleh baginda Nabi, dia tidak akan pernah percaya dan dia akan berusaha menghindar terhadap kebenaran itu. Dalam Al-Quran pun najumutumnya pun tabir ba alif lam mim ba surat Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin.
Al-Quran sumber hidayah, sumber kebenaran. Kalau kamu ingin mencari pedoman, kalau kamu ingin mencari jalan keselamatan di dunia wal akhirah, karena tujuan udip gedanyo kan di sini nang kajian baik lale. Jalan pulang cuma satu, tapi iblis, nafsu, dunia dan manusia, dia akan memutarbalikkan fakta. Dia akan menampakkan jalan-jalan kesesatan. Kita akan tergoda dalam perjalanan. Kalau ketakwaan kita tidak mencukupi, akhirnya kita akan terjebak. Tidak akan pernah tahu jalan untuk pulang. Tihat kita yang tihat nasisat menyesatkan. Tihat hantruk bak tingkat menyesatkan. Yang bahaya sesat yang menyesatkan. Nyen putus harapan. Contoh, tanya bak tajak dalam sebuah perjalanan, dedaw hana tata holi. Jalan teh yang perlu kita nyoja. Benar wate tata biat jalannya. Wate tanah wa mula terus simpang. Yang perlu kita nyoja jalan teh tajak ngatruk. Ngatruk bak tujuan. Bimbang. Cuman kita nyoja mantang tatupat intang teh jalan wow. Yang teh hana taduri. Nya kanya ratna untuk wow kampung. Tanyo katrip hana tawaw. Katrip dalam perantauan ataupun kita nyoja lelah dalam perjalanan. Akhirnya kita melewati persimpangan jalan untuk menuju pulang ke kampung halaman. Muteglang tanuk ja ragu. Tanuk temayang hana tatepatannya. Tapi tanyo yakin tu jalan untuk wow kampung daerahnya. Cuman yang tah jalan hana taturi. Nyan gekun sesat yang mantang na jalan. Mantang na jalan wow. Nyan tinggal sagai tapreh urang lewat. Tapreh urang daerah nyan yang lewat. Menyatakan yang hai ho alaman yang butuh. Nyo hana kutu ho jali. Yang butuh long kuno wow pulan. Horat long tama ngatrok bat tujuan. Menya urang kampung nyan pasti kita mau pegang renang. Nah tihat menyesatkan butoi hana tatohowo. Magitha kita nyo babak ther tariwang lirut dikena bak ther. Mumang pitam te nyan kapayah tahoy urang. Kita pegah bau. Ihdinas siratal mustaqim. Naji putonyo tak jalan bak lu yang lumpang nyo kamu mang ko hana kutohowo. Al-Quran la raiba fi. Al-Quran neputren li Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Cuman pajan neputren banyak pendapat yang sudah dikatakan oleh para alim ulama. Nah yang pegah keputren Al-Quran bak 17 Ramadan. Yang pendapat yang kuat. Sehingga dalam bulan Ramadan, nah malam nuzul Quran, kemudian malam peringatan nuzul Quran. Benarkah sudah dipastikan Al-Quran itu turun tepat pada 17 Ramadan? Pendapat yang kuat 17 Ramadan. Nah yang pegah dalam bulan Ramadan. Pajan, nah yang pegah bawai, nah yang pegah bawah tengah, nah yang pegah bawah ujung. Untuk bulan Ramadan, yang sepakat. Menyekruan neputren dalam bulan Ramadan. Berarti Ramadan yang na di hadapan gedanyonyo adalah salah satu kompas kehidupan, salah satu jalan ataupun salah satu patokan yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kembali membenarkan kehidupan. Lagi nepegah li Rasulullah, nepegah li Nabi. Sesungguhnya puasa Ramadan adalah likulli syai'in babun. Semua bangunan ataupun semua binaan
tentu saja ada pintu keluar masuknya. Ketahui olehmu wahai umatku, wa babul ibadah as-saumu, pintu kebajikan, pintu utama, gerbang ibadat adalah puasa. Ibadatnya aturan Allah, berumudiyah, artinya kita mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan insyaallah taala tanyo lengkap nilai-nilai ibadah gede. Nah sembahyang, bahkan puasa sembahyang tiada tetap puasanya pertama. Dari bulan Ramadan gedanyo akan lemah bermacam-macam hikmah dalam kehidupan. Dan kita bisa memahami di depan gedanyo pakiban. Adanya dalam Al-Quran. Di saat kita sudah meragukan Al-Quran, kita sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka jazam dalam hati dan masing-masing cara mendoa. Sesibuk apapun kita dalam kehidupan dunia, dalam mempertahankan misi duniawi kita, lang bulan Ramadan, usahakan Al-Quran kahan le takut tamat mentang tiga mentang lang bulan Ramadan nyok tak khatam 3 kajut. Tapi bek takut mengkelu. Cok wate bertamat Quran. Kiban cara tak bertamat Nabi hai taduk tak. Tacok pengalaman urang-urang yang kana pengalaman bertamat Quran. Kahai tatamah lagi tanyo le go tamat. Menyatan bertamat lang 3 bulan tamat 3. Tanyo perle tabuat teuro di malam 7. Teuro di malam 7 dalam 1 juz Al-Quran hanya 10 lembaran Al-Quran. Sembahyang tiuro di malam 5 watai. Paling tidak gedanyo lihat tak sembahyang tak baca Quran 2 lihat subuh cok Quran baca 2 kahan katama. Tapi monya tak baca lihat subuh 5 lihat leho jadi on. Kadang-kadang leho tayo lemah. Pina lengkap. Pulau modern-modern, hana beda-beda. Kata mayang ai lemah dah. Ai ka beda kata mayang le, ke hai kata mayang. Maka anak tahu lah. Maya gara-gara gara-gara nyok kerap na setan, nyok kerap de. Nyok kerap ruk bak setan Ramadan. Tanya mata puasa. Lang bulan Ramadan gak ada setan. Beklam tanya hana tahu. Kejadian tinggal awat teluhu lema. Alasan tanya hai dah temaya. Alasan terus dah temaya nyo lemah dah. Sangat dikara ujung-ujung tu atha kamu hidup di Euro. Ku kata kadih ba atha mendak. Nyan dengku kan syaitan yang rusak. Baik nak tuduh uji bungi. Ini hanya diurusan deh. Yang menyebabkan kita malas beribadat dalam bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan juga raya kemaksiatan. Kemaksiatan yang besar. Lemacam. Urang ada katrok bulan Ramadannya. Menyan igap ipegah bulan ibadat. Igatnya bulan buha. Menyan igap bulan puasanya bulan memperbaiki jati diri. Igatnya relah kepribadian. Nah urang lagi. Nah urang dalam bulan Ramadan igatnya menjaga segala sesuatu yang membahayakan kehidupan. Nah urang nunggu mate truk bulan Ramadan bulu gatnya mentama. Yang tegejak barang kaho gi amu blau yang pas meja-meja gitu. Rencana kena Mekah dengan. Okey. Nyan ka giak ni kota amal. Taju biasa tanggung abu tapi istiqamah. Menyenapkan lebih tajuk boleh wujud bermahi dan akai dekam tamah god. Baik buat tiap latha kriat gemantang malam Senin. Anak tu malam latha dia. Baik tak kubah. Baik ya tunggu tamu mereka.
Pakan be yo tamu terkahan nabi. Tak pegah lo karena katruk bahnya. Nyolang Quran. Hana Quran lain tabat. Quran kitnyan Quran. Dalam Al-Quran Allah menjanjikan, artinya Allah menulis. Artinya apa? Allah mewahyukan dan sudah tercatat dalam tulisan. Nepegah le salah sidra wali Allah yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan dalam satu pembicaraan pengkajian beliau tentang Al-Quran yang berkaitan dengan bab rezeki. Akhirnya gatnya nebuka hasil pemeriksaan. Nanti kebahagiaan. Aku telah membaca Al-Quran berulang-ulang. Aku periksa, aku membaca per ayat dan aku melihat per kalimat. Aku memeriksa dengan teliti dan akhirnya aku meyakini yang bahwa Allah tidak akan pernah membuat makhluknya di dunia menderita, apalagi dengan bab rezeki. Long belum baca Al-Quran urang-urang malah, long baca, long coba pahami, long baca berulang kali. Setiap ayat yang saya baca, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dan akhirnya saya menemukan Allah menyebut kalimat rezeki dalam Al-Quran sebanyak 94 kali. Man'iknya manduknan tersebut. Menyeraguna keganya nyempatna Quran ciba jerau. Gatnya kalian periksa dan ada apa? Kalau kalian meragukan dengan bacaanku, kalian meragukan dengan apa yang telah aku temukan, silahkan. Ini Al-Quran cari sendiri. Kadang ada kabul lewat drawakan tu lelong tu meh. Yang kalian lelong tu meh long kurang peluh perga. Allah menjanjikan rizki kepada hamba yang masih ada dalam dunia. Bahkan kan ini Allah menjanji dunia dan akhirat Allah telah membagi jatah nikmat kepada hambanya. Hanya satu kali ini bergaya. Yang aku temukan dalam Al-Quran hanya satu kali iblis ataupun syaitan menjanjikan kemiskinan bagi orang yang bersedekah. Iblis musuh Allah, musuh gedaya, imu tumpah pura-pura di hadapan Allah. Perah lagi, inna syaitana ya'idukumul faqra wal fahsya. Sesungguhnya diperah oleh iblis. Sesungguhnya syaitan dia menjanjikan kepada orang yang bersedekah itu dengan kefakiran, dengan kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan iblis selalu saja memerintahkan kita untuk berbuat kejahatan. Dia bertolak belakang dengan janji Allah. Kita nyotang tak percaya. Tak percaya ke Allah pun tak percaya ke iblis. Manya tak percaya ke iblis. Manya malamnya mantang ia terkekriat gara-gara tamu serka. Yang hana payah ya tanya. Syaitan manakah yang berkeliaran dalam bulan Ramadan? Yang ke gedaya. Wah nampak. Fidraw tak ngut tu. Kekana kata dijih bujuk ke iblis. Manya gedangnya orangnya mantang ragu. Kumpu medaleh ke iblis. Kumpu medaleh ke syaitan. Nang kejiat nah. Menjanjian nanti tak baca. Hebat tak baca bapi untuk main. Le urangnya pokok tulis bibit ataupun yang ke gura-gura. Dan tidak pikir-pikir ke urun tulisnya nyacit kejadian mana. Nah fikir, putar fikir lagi tanya jin, iblis, syaitannya. Imu damai yang tanya. Pakai tabai tanya hantam pernah tamu damai yang jin. Semua bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia tetap yang disalahkan syaitan. Yang medina ji, yang medaleh je. Kamu iblis kah? Kabru wakai kah? Ipegah le iblis ji tengah hidup gerai pai pai belalai-belalaiannya. Nakang yang manusia palihnya kamu daleh kita nyolam. Tanya yang bro gop yang medaleh. Yang kok bro urang.
Dan iblis ini hanya dipastikan. Cuman, coba pahami kalimat. Inna syaitana ya'idukum. Dia cuman membisikkan, tidak meyakinkan. Yang peyakin kedai itu nafsu pai dalam. Yang parah kan syaitan nafsu. Yang parah kan iblis nafsu. Iblis hanjir lewat dalam tubuh kanyu. Bahkan ini tubuh bagaikan satu negara. Yang di dalam tubuh kita juga ada pemimpin. Hati kita adalah raja yang berkuasa terhadap rakyat yang ada dalam wilayah kenegaraannya. Iblis orang luar. Dia tidak bisa masuk ke dalam dengan jalur manapun.